Di bulan ini harga sawit makin turun, tidak sesuai dengan pengharapan dari para petani kelapa sawit. Salam planter Indonesia, apa kabar sobat planter kelapa sawit? Di hari yang berbahagia ini, Yopi Perkebunan Mandor menyampaikan tentang permasalahan harga sawit yang semakin lama semakin turun pada bulan ini, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Di bulan Desember tahun 2024, harga sawit sangat tinggi sekali dengan nilai mencapai 3.200 per kilogramnya. Setelah itu di tahun 2025 ini harga sawit semakin turun terus-menerus di bulan Januari ini, yang mana harga sawit bisa mencapai harga terendah 2.200 per kilogram. Ini sangat memberatkan sekali bagi petani yang ada di seluruh Indonesia dengan harga sawit yang tidak normal, yang mengakibatkan penghasilan para petani sawit sangat sedikit sekali. Dengan hasil yang didapat pada masa ini, di mana musim trek juga berkelanjutan dan juga pengaruh harga sawit juga menurun, membuat semua ini menjadi beban bagi petani kelapa sawit. Setelah melewati masa yang rumit ini, kemungkinan para petani kelapa sawit akan mendapatkan angin segar untuk kelapa sawit. Kemungkinan harga sawit akan naik secara bertahap-tahap, bisa kembali normal mencapai harga 3.000. Di harga 3.000 ini bagi petani ini merupakan suatu harga yang normal dan baik sekali untuk kebutuhan ataupun keinginan petani kelapa sawit yang ada di Indonesia. Dengan harga 3.000 ini dapat mengatur dari segi pengeluaran, yaitu segi dari pemupukan, perawatan, dan juga operasional pada kebun kelapa sawit mereka masing-masing. Di bulan Maret kemungkinan harga akan naik menjadi normal kembali seharga Rp3.000 per kilogramnya. Bisa disebabkan oleh pemerintah melakukan gencarnya yaitu B40 yang akan dilakukan di Indonesia sendiri untuk bisa menjadi peningkatan dari sumber daya alam dari sawit menjadi hal yang baru seperti minyak B40. Dan juga ada berita baru bahwa minyak curah ataupun minyak bekas menjadi produk ekspor yang sangat luar biasa untuk Indonesia. Kita lihat apakah betul-betul hal yang dilakukan oleh pemerintah ini dari minyak CPO sawit ataupun dari minyak curah ataupun minyak bekas menjadi komoditi ekspor di luar negeri. Kita tahu kita menang di WTO tentang sengketa masalah sawit ini. Uni Eropa yang mengkriminalisasi kita ternyata kalah melawan Indonesia. Angin segar ini menjadi dampak yang baik bagi petani kelapa sawit di Indonesia. Kita juga mengharapkan pemerintah betul-betul memperhatikan petani kelapa sawit yang ada di Indonesia secara berkelanjutan, dari sektor harga pupuk dan juga dari sektor nilai tandan buah segar betul-betul tetap standar pada harga Rp3.000. Di berbagai sumber media mengatakan bahwa Menteri Perdagangan Indonesia sangat gencar-gencarnya untuk melakukan peningkatan terhadap sumber daya alam seperti kelapa sawit ini, yang mana kelapa sawit merupakan komoditi yang sangat baik sekali di pasar global. Bisa kita lihat dari sawit ini bisa menghasilkan produk-produk yang sangat baik dan sangat mantap sekali. Nah, disinilah Menteri Perdagangan mencoba mengatur strategi ini menjadi lebih baik dan lebih meningkat. Tetapi perlu juga diketahui bahwa kelapa sawit ini merupakan komoditi yang ramah lingkungan. Pak Presiden kita Prabowo juga menyampaikan bahwa agar menjaga kelapa sawit ini tetap meningkat dan berkembang. Namun tak lupa pula bagaimana terhadap petani. Apakah pengembangan kelapa sawit ini hanya digunakan untuk konglomerat atau individu tertentu? Apakah untuk masyarakat? Kalau jika Prabowo memberikan ini untuk masyarakat, suatu kebanggaan bagi masyarakat, bisa meningkatkan kelapa sawitnya menjadi lebih baik dan juga bisa menjadi penyemangat untuk
melakukan kegiatannya dalam kehidupan pencariannya di bidang kelapa sawit ini. Kita berharap generasi muda yang ada di Indonesia bisa memahami bahwa sektor dari kelapa sawit ini sangat bermanfaat sekali. Berbagai macam produk bisa dikembangkan dan layak untuk dipakai untuk seluruh kalangan yang ada di Indonesia. Karena komuniti ini sangat menopang sekali, berbagai macam kemajuan dan teknologi bisa diterapkan pada kelapa sawit ini. Kita lihat bahwa kelapa sawit ini mempunyai suatu bahan yang sangat berguna untuk seperti kosmetik, seperti bahan bakar, dan berbagai macam-macam inovasi yang bisa dikembangkan di kelapa sawit ini. Kita tahu bahwa dalam situasi ini harga sawit belum normal kembali. Mudah-mudahan pada di bulan Maret akan datang akan terlaksana kembali normal harga sawit sesuai dengan keinginan dari masyarakat yang ada di Indonesia. Dengan hal yang normal, maka petani kelapa sawit akan bisa melaksanakan kegiatannya sehari-harinya dengan baik pula. Jadi itulah yang saya sampaikan pada Anda semuanya dalam hal ini. Semoga ini bermanfaat, dan apabila ada kata yang saya salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa. Salam Planter Indonesia.